Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya, anak-anakku kelas 7 yang dirahmati oleh Allah. Pelajaran kali ini yaitu pelajaran hadis, di mana hadis ini menjelaskan tentang bid'ah. Bisa kalian dibuka hadis yang kelima, al-hadisul khamis, hadis yang kelima. Diperhatikan di kitab kalian, dibuka dulu, terus nanti saya jelaskan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, perlu diketahui sekarang itu viral atau rami dengan bid'ah. Al-bid'atu. Apa itu bid'ah, Ustaz? Kok dikit-dikit orang mengatakan bid'ah, dikit-dikit bid'ah, gini bid'ah, tahlilan bid'ah, tawassulan bid'ah, ziarah bid'ah. Lah ini kan apa itu bid'ah, Ustaz? Nah, ini nanti kaitannya dengan hadis yang kelima. Nah, anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, bid'ah adalah sesuatu perbuatan atau pekerjaan yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Itu bid'ah. Paham? Bid'ah adalah sesuatu perbuatan atau pekerjaan yang di masa Rasulullah itu tidak ada, kemudian diadakan pada masa sekarang, itu namanya bid'ah. Dan mengatakan kullu bid'atin dhalalah, enggak semuanya setiap bid'ah itu sesat. Ada dhalalah itu artinya sesat. Begini yang harus diperhatikan di dalam bid'ah. Bid'ah itu ada 5. Mana bid'ah itu ada yang namanya wajibah, ada bid'ah yang harus dilakukan. Salah satu contohnya adalah kalian belajar Al-Quran dengan menggunakan ilmu tajwid, baca kitab dengan ilmu nahwu, ilmu sharaf. Ini kan bid'ah, tapi ini wajib. Karena kalau kalian tidak belajar ilmu tajwid, tidak belajar nahwu sharaf, kalian tidak bisa memahami Al-Quran dengan benar, membaca Al-Quran dengan benar, tidak bisa baca kitab dengan benar kalau tanpa nahwu sharaf. Oleh karena itu belajar ilmu tajwid, nahwu sharaf itu hukumnya wajib. Bid'ah tapi hukumnya wajib, yang harus dilakukan. Yang kedua bid'ah yang disunnahkan. Seperti apa bid'ah yang disunnahkan? Bid'ah yang disunnahkan ini seperti sholat tarawih secara berjamaah. Ini pada zaman Rasulullah tarawih witir itu tidak berjamaah. Tapi ketika pada zaman sekarang ini ada di sejarahnya itu adanya sholat tarawih dan witir itu berjamaah pada masanya Umar bin Khattab. Zaman Rasulullah nggak ada. Ini bid'ah tapi hukumnya sunnah. Ada bid'ah namanya mubahah. Mubahah itu boleh. Seperti apa bid'ah yang memperbolehkan itu saliman. Setelah sholat fardu kita jabat tangan, itu hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Kemudian ada bid'ah makruhah. Bid'ah makruhah itu adalah bid'ah yang tidak ada masa Rasulullah. Seperti apa? Menghiasi masjid berlebih-lebihan. Menghiasi masjid berlebih-lebihan sehingga itu disebut dengan makruh. Ada namanya bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan. Seperti perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh oleh kaum Mu'tazilah, golongan Mu'tazilah, golongan Qadariyah, golongan Murji'ah yang mengatakan kalau manusia itu punya kemampuan tanpa ada tanpa ada campur tangan, campur kekuasaan dari Allah. Ini ulama-ulama yang sesat. Ini adalah bid'ah. Itu pembagian bid'ah. Kemudian bagaimana dengan bid'ah? Bid'ah itu ada yang baik, ada yang jelek. Dari 5 ini dibagi menjadi 2, yaitu bid'ah baik, bid'ah jelek, atau yang bahasa Arabnya bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Bid'ah yang baik, ada bid'ah yang jelek atau sayyi'ah. Yang mana hasanah ini yang wajib, kemudian mubah dan sunnah ini masuk kepada yang hasanah. Sedangkan makruhah sama muharramah yang diharamkan maka masuk kepada yang sayyi'ah, yang tidak baik.
Kemudian ada yang mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Apakah setiap bid'ah itu sesat? Kita ini contohnya sekarang. Sekarang ini HP yang kalian perhatikan, saksikan itu adalah sesuatu yang tidak ada pada zaman Rasulullah, tapi ada pada zaman. Kalau itu memang bid'ah, ya nggak boleh ya. Tapi karena memang bid'ah itu nggak semuanya jelek, tapi ada yang baik, maka ini masuk yang baik. Kemudian adzan dengan menggunakan mikrofon, dengan menggunakan speaker, itu nggak ada pada zaman Rasulullah. Kalau zaman sekarang ada, itu baik, nggak semuanya haram. Mengenai dengan kullu bid'atin dhalalah, hadis mengatakan setiap bid'ah itu sesat. Nggak semuanya setiap bid'ah itu sesat. Kullun itu artinya kan semua, tapi bukan artinya semua, hanya sebagian. Contoh bahwa setiap apa yang ada di dunia itu tercipta dari makhluk, itu tercipta dari dari air, minal ma'i. Tapi enggak semuanya. Setan tercipta dari apa? Dari api. Oleh karena itu kulun itu tidak mempunyai arti secara keseluruhan, enggak semuanya, hanya punya makna sebagian. Lalu masalah hadis yang kelima, mana hadis kelima ini an ummil mukminin, diceritakan dari ummil mukminin Ummi Abdillah Aisyah, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Qalat, Siti Aisyah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang mengada-ngada, barang siapa yang membuat sesuatu atau mengada-ngada fi amrina, di dalam urusan kita, kata Rasulullah, dalam masalah agama ini, ma laysa minhu, yang mana sesuatu itu bukan termasuk dari bagian agama, fahuwa ruddun, maka perbuatan itu ditolak, tidak diterima. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini diceritakan dari Imam Bukhari dan Muslim. Fi riwayatil muslimin, dalam satu riwayat dari Imam Muslim. Ada hadis dari Imam Muslim itu, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa ruddun. Ini teks yang lain dari Imam Muslim. Barang siapa yang melakukan perbuatan atau pekerjaan yang mana pekerjaan ini bukan termasuk dari urusan kita, ini bukan urusan agama, fahuwa ruddun, maka perbuatan ini ditolak. Maksudnya bagaimana ini Ustaz? Yakni mengada-ngada. Contoh di sini kita adakan aja lah yang sesat lah. Contohnya di dalam agama itu, di dalam sholat itu aslinya harus setiap sholat itu 5 waktu itu harus kunut. Nah ini kan mengada-ngada. Kunut itu kan hanya subuh, tapi dia itu aslinya setiap sholat itu harus kunut. Kita mengatakan aslinya setiap sholat itu Fatihah itu tidak wajib, sunnah aslinya. Nah, ini kan mengada-ngada. Kita mengatakan sholat itu gak usah ruku itu apa? Gak boleh aslinya ruku. Sholat itu aslinya harus tidur. Nah, ini kan mengada-ngada. Orang yang melakukan perbuatan yang seperti ini keluar dari aturan syara, maka kata Rasulullah ditolak, tidak diterima. Atau kata lainnya, perbuatan bid'ah, sesuatu yang tidak ada zaman Rasulullah, diada-ada dan tidak sesuai dengan aturan syariah, maka perbuatan itu ditolak alias tidak diterima. Dan harus, kalau orang itu Islam, orang ahli sunnah wal jamaah, dibenarkan, ya, diajari yang benar, ya. Itu mengenai hadis, penjelasan hadis kelima ini tentang urusan agama atau urusan sesuatu yang baru yang tidak ada zaman Rasulullah, itu namanya bid'ah. Dan ingat, perhatikan, setiap bid'ah itu tidak semuanya dhalalah, ya. Kullu bid'atin dhalalah, arti kulun ini tidak mempunyai arti secara keseluruhan, tapi sebagian. Ya, mungkin itu saja pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa, ya. Dan tugas kalian untuk hadis ini adalah mengganti arti dari figu dari riwayat Ummul Mukminin ini, dari arti Latin ini pindah ke arti figu. Keterangannya apa? Artinya itu artinya aja yang dipindah ke bahasa figu yang Arab. Mungkin itu saja kurang lebihnya. Semoga kalian semuanya dalam lindungan Allah, sehat, amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.